Baik, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Maires tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sofwa Zahrotul Humaira dari MTSN 4 Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bidang ilmu sosial dan humaniora dengan judul Tinjauan terhadap peran dan dampak kampung moderasi beragama dalam membangun harmoni sosial masyarakat di Desa Kalimalang. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah kampung moderasi beragama yang ada di Desa Kalimalang hadir sebagai respon terhadap tantangan radikalisme dan intoleransi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial di Indonesia. Desa Kalimalang dengan keragaman agama dan praktik keagamaan memiliki potensi konflik yang perlu diwaspadai. Adapun tujuan kampung moderasi beragama adalah membangun harmoni sosial dengan menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Rumusan masalah dari penelitian yang saya lakukan ini adalah: yang pertama, bagaimana kontribusi kampung moderasi beragama dalam meningkatkan pemahaman dan toleransi antar agama di Desa Kalimalang? Yang kedua, apa saja kegiatan konkret kampung moderasi beragama yang telah dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan harmoni sosial di Desa Kalimalang? Yang ketiga, bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan kampung moderasi beragama dan apakah hal ini telah mengubah dinamika sosial di Desa Kalimalang? Yang keempat, apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kampung moderasi beragama dan di Desa Kalimalang dan bagaimana cara mengatasinya? Yang terakhir, bagaimana peran pemerintah dan lembaga masyarakat dalam keberhasilan kampung moderasi beragama sebagai strategi membangun harmoni sosial? Adapun manfaat saya melakukan penelitian ini adalah: yang pertama, pemahaman mendalam tentang konsep kampung moderasi beragama; yang kedua, meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat; yang ketiga, menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat; yang keempat, memberikan bukti empiris tentang dampak sosial; dan yang kelima adalah mendorong inisiatif kolaboratif. Adapun kajian teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, moderasi beragama. Teori ini menyoroti pentingnya pendekatan moderat dalam praktik keagamaan untuk mengurangi konflik antar agama dan mempromosikan kerukunan sosial. Yang kedua, interaksi sosial, menekankan pentingnya makna dan simbol dalam interaksi sosial. Yang ketiga, perubahan sosial. Teori ini mempelajari proses perubahan dalam masyarakat termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap nilai-nilai moderasi beragama. Yang kelima adalah dialog agama. Teori ini menyoroti pentingnya dialog dan pertukaran antar agama untuk membangun pemahaman dan perdamaian. Tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, definisi kampung moderasi beragama; yang kedua, peran kampung moderasi beragama; yang ketiga, konsep moderasi beragama; dan yang keempat adalah dampak harmoni sosial. Dari tinjauan di atas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lebih fokus terhadap peran pemerintah dan lembaga masyarakat dalam mendukung keberhasilan kampung moderasi beragama sebagai strategi harmoni sosial masyarakat di Desa Kalimalang. Adapun hipotesis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah: hipotesis utama, kampung moderasi beragama memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam membangun harmoni sosial di Desa Kalimalang. Hipotesis yang kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kampung moderasi beragama dalam meningkatkan efektivitas program. Hipotesis yang ketiga yaitu implementasi prinsip-prinsip moderasi beragama oleh pemimpin lokal dan tokoh agama dalam membentuk lingkungan sosial yang inklusif dan harmonis di Desa Kalimalang. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yaitu kualitatif, pendekatan penelitian yaitu studi kasus, teknik dan alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, rencana analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.